Memberi nasihat itu mudah. Yang paling muskil, yang paling sulit itu adalah apa? Menerimanya. Mengapa menerima nasihat itu ya nggak mudah? Li'annaha, ya, karena sesungguhnya nasihat itu fi madzaqi mutbi'il hawa, bagi orang-orang yang menuruti hawa nafsunya itu murrotan, terasa pahit. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, anak-anakku, adik-adikku, santri BPTQ Hifdzul Quran yang dimuliakan dan dibahagiakan oleh Allah. Sebelum kita belajar bersama-sama, mari kita berdoa agar Allah hadirkan hudannya, rahmatnya, sehingga kita diizinkan oleh Allah untuk mudah memahami, menyerap setiap ilmu yang kita pelajari di hati kita. Jadi bukan hanya sekedar tahu, faham, tapi sungguh-sungguh sampai di hati kita, merasuk. Dan kalau perlu, ya, kalau yang membawa catatan bisa dicatat. Nanti setiap kali saya dihadir di BPTQ Hifdzul Quran, nanti berarti dipersiapkan setelah pada zuhur kita akan banyak-banyak mencatat, gitu ya. Jadi kitabnya nanti akan berganti-ganti, tidak selalu, gitu ya. Baik, kita berdoa agar Allah mudahkan, Allah lancarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin Allahumma amin. Insyaallah. Terkait dengan nasihat diri kita pada pertemuan kali ini, nasihat diri untuk santri pada kesempatan hari ini, kita ambil dari kitab Ayyuhal Walad, sebuah kitab yang Masya Allah yang sangat masyhur sekali. Kitabnya tipis, kitabnya sederhana, tapi isinya itu dahsyat luar biasa. Ayyuhal Walad itu maknanya adalah wahai Ananda, ya. Ayyuhal Walad itu wahai anakku. Tapi anak di sini di dalam kitab Ayyuhal Walad bukan anak yang usianya masih di bawah, bukan. Tapi kitab ini ditulis oleh ya Syekh, seorang hujatul Islam, namanya adalah Imam Ghazali. Nama lengkapnya adalah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Beliau lahir di tahun 450 Hijriah. Beliau itu anak seorang penenun, ya, seorang penjahit. Ada nggak di sini santri yang seorang orang tuanya penjahit, ada nggak? Ada? Ya, Masya Allah. Semoga kita nanti bisa ya belajar dari Imam Ghazali. Ternyata ayahnya juga seorang penjahit. Ayahnya ini seorang yang wara'. Beliau tidak mau memasukkan sesuatu pun di dalam mulut seluruh anggota keluarganya kecuali yang halal. Jadi kalau bukan hasil dari keringatnya sendiri, beliau tidak mau dikasihkan untuk seluruh anggota keluarganya. Jadi beliau sangat wara' sekali. Ini ayahnya Imam Ghazali. Nah, nanti kita akan bahas lebih dalam lagi. Kitab Ayyuhal Walad ini, ya, anak-anakku, para santri yang sangat luar biasa, itu ditulis setelah Imam Ghazali menulis kitab-kitab yang besar. Jadi Imam Ghazali itu semasa hidupnya kitab yang paling masyhur itu lebih kurangnya ada 47 kitab. Itu yang paling masyhur, dan banyak sekali kitab-kitab yang lainnya. Salah satu yang paling besar adalah kitab Ihya Ulumuddin. Nah, ada salah satu santri beliau, ya, yang tidak disebutkan namanya. Beliau itu bertahun-tahun di masa produktifnya sampai masa remajanya, masa dewasanya, beliau itu ngabdi. Beliau berkhidmat kepada Imam Ghazali, dampingin terus Imam Ghazali. Sampai tibalah satu masa sang santri ini mau lulus. Sudah mau selesai masa baktinya kepada
ulama, kepada kiainya, kepada Imam Ghazali. Sang santri ini kemudian ya sebagai bentuk nasihat wada, ya, wada itu nasihat perpisahan. Jadi sebelum perpisahan dia menjadi santri, beliau itu menghadap kepada kiainya, menghadap kepada gurunya. Wahai guru, telah banyak ilmu yang aku pelajari darimu, tapi izinkanlah, perkenankanlah aku untuk engkau berikan nasihat tertulis yang isinya adalah ringkasan dari semua ilmu-ilmu yang sudah engkau pelajari untuk bekalku nanti, untuk amal dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi Masya Allah, ini adabnya seorang murid sebelum beliau lulus sekalipun masih minta untuk diberikan nasihat. Dan nasihat ini perlu untuk apa? Ditulis. Sampai akhirnya ya tersusunlah kitab ini, namanya kitab Ayyuhal Walad. Jadi diberikan wahai anakku. Anak siapa? Ini artinya sangat dekat sekali hubungan antara guru dengan anaknya. Dan kitab ini ternyata Masya Allah, Ayyuhal Walad itu bukan untuk wahai anak-anak di usia remaja, bukan. Justru di saat itu yang belajar anak-anak di sini adalah para ulama. Jadi Imam Ghazali itu ngajarnya kepada siapa? Kepada muridnya itu para ulama-ulama. Yang disebut wahai anakku ini adalah para ulama. Dan saya doakan semoga seluruh santri yang hadir di sini kelak pun nanti dimudahkan oleh Allah untuk menjadi bagian dari penerus pewaris ilmu para nabi, termasuk menjadi para alim ulama. Amin Allahumma amin ya Masya Allah. Nah, di dalam kitab Ayyuhal Walad ini ada satu nasihat dari beliau Imam Ghazali yang Masya Allah di dalam mukadimahnya masih sangat masyhur sekali. Apa itu? Imam Ghazali ya ngendikan, Ayyuhal Walad, wahai anakku. Maksudnya apa tadi? Wahai santriku, ya. Ayyuhal Walad, wahai anakku, wahai santri-santriku. An-nasihatu, adapun memberi nasihat itu ya sahlatun. Itu sahlatun, mudah. Jadi memberi nasihat itu menurut Imam Ghazali mudah sekali. Kemudian wal muskilu, dan adapun ya yang sulit itu qabuluha. Jadi itu qabuluha, menerimanya. Jadi makalahnya Imam Ghazali yang kita ambil menjadikan kita pelajaran hari ini adalah memberi nasihat itu mudah. Yang paling muskil, yang paling sulit itu adalah apa? Menerimanya. Mengapa menerima nasihat itu ya nggak mudah? Di sini disebutkan li'annaha, ya, karena sesungguhnya nasihat itu fi madzaqi mutbi'il hawa, bagi orang-orang yang menuruti hawa nafsunya itu murrotan, terasa pahit. Nah sekarang coba ya para santri semuanya resapi, kira-kira nih ya, kalau kita itu ada kejadian, ada obrolan, ada omongan sesuatu dari luar diri kita, bisa itu orang tua, bisa itu para asatid, bisa itu teman sekamar kita atau teman pesantren kita, kok itu terasa pahit, ada nggak kira-kira? Bisa jadi sejatinya itu adalah sebuah nasihat, tapi karena kerasnya hati kita yang belum bisa mengendalikan hawa nafsu kita, maka itu tidak menjadi sebuah nasihat. Padahal sejatinya itulah cara Allah mendidik para hamba-hambanya. Jadi para hamba, para penuntut ilmu, caranya mendidik itu justru dari hal-hal yang tidak ringan, hal-hal yang terasa nggak nyaman, terasa pahit sekalipun, bisa berupa teguran, bisa dari ucapan-ucapan yang nggak mengenakan sekalipun. Tapi bagi para penuntut ilmu, ya, itu senantiasa sadar bahwa sejatinya itulah cara terbaik Allah mendidik kita. Jadi itu sejatinya adalah sebuah nasihat. Manakala kita benar-benar sudah lapang hati kita, tidak lagi hati kita bergejolak. Kok masih terasa bergejolak? Nah, artinya ini belum benar-benar kita bisa menerima nasihat menjadi seorang pembelajar atau seorang penuntut ilmu yang sungguh-sungguh atau seorang santri yang sungguh-sungguh. Kembali lagi ya, ini tadi adalah makalahnya Imam Ghazali, pesannya kepada para santri-santri beliau yang ternyata santri itu sudah menjadi para ulama semuanya. Masya Allah. Nah, ada satu pelajaran terkait dengan makalah ini yang bisa kita ambil contohnya langsung dari Imam Ghazali. Tadi ya sekilas di dalam makalah kita sebutkan Imam Ghazali itu dari golongan keluarga yang fakir dan miskin sejatinya. Jadi orang tuanya, ayahnya sangat warok, tidak mau menghidupi seluruh anggota keluarganya kecuali dari jerih payah keringatnya sendiri. Dan ayahnya tugasnya apa tadi pekerjaannya? Menjahit, ya, kalau di sekarang itu menjahit. Kalau di tempat beliau itu lahirnya di kota Tus di Iran kalau saat ini, itu menenun kayak kain dari bulu domba, ya.
Tapi kalau di sini tuh ibaratnya kita kayak menjahit gitu. Jadi sangat terbatas. Nah, ketika di masa beliau itu mulai belajar, ayahnya wafat. Beliau harus dititipkan oleh keluarganya kepada para ulama. Untuk apa? Untuk diajar. Jadi sangat terbatas sekali. Tibalah suatu masa Imam Ghazali itu ya di tengah perjalanannya mau menuntut ilmu, tiba-tiba datanglah seorang perampok. Perampok ini datang mengambil seluruh harta paling berharga Imam Ghazali. Kira-kira nih, kalau dari keluarga yang pas-pasan, kira-kira ada barang-barang yang berharga nggak kira-kira? Nah, saat itu perampok itu melihat ada sesuatu yang sangat istimewa di Imam Ghazali yang dibawa, sesuatu yang dibungkus sangat rapi, ya, itu sangat indah sekali, maka pengen diambil oleh para perampok. Nah, ketika diambil, Imam Ghazali itu terus mengikuti, terus minta terus, ya fulan tolong kembalikan, itu barang paling berharga punya saya, ya. Sampai perampok ini mengancam, kalau kamu nanti masih mengejar saya, kamu nanti akan saya bunuh. Apa jawabnya Imam Ghazali? Saya nggak peduli, karena sesungguhnya seluruh harta benda saya cuman tinggal itu satu-satunya yang paling berharga. Kemudian dibuka, isinya apa ternyata? Isinya cuman catatan selama ini ketika beliau itu belajar menjadi santri. Jadi Imam Ghazali itu ya kalau dapat ilmu selalu dicatat, kalau dapat ilmu selalu dicatat, ditulis. Saking itu ilmu paling berharga, dikumpulin, dibungkus dengan sangat rapi, kemana-mana itu dibawa, karena bagi dia itulah ilmunya. Dan itu satu-satunya ilmu yang paling berharga, itu masih diambil oleh seorang perampok. Kemudian perampok ini, ya Masya Allah, mengucapkan kalimat yang itu menyengat sekali ke hatinya Imam Ghazali. Ya. Apa itu? Seorang perampok ini, kepalanya perampok, ya mengatakan, kalau seperti itu yang terjadi, semua ilmumu hanya ada di tempat yang aku bawa ini, hanya di kertas-kertas itu tadi. Lalu untuk apa kamu belajar? Untuk apa kamu belajar kalau kamu masih tergantung dari buku? Padahal ilmu itu bukan di catatan, ilmu itu bukan di buku, tapi ilmu itu harusnya ada di hatimu. Langsung makjleb gitu, menyengat sekali kepada ya Imam Ghazali.